Ya, kita lihat aja Protistarnya di sini sudah bearish ya, titik-titiknya ini berwarna merah terakhir. Nah, di sini muncul angka 3. Artinya apa? Ya, artinya apa? Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi dalam video yang akan menganalisa ya 5 major pair ya dan satu komoditi untuk 1 minggu ke depan, dimana minggu keempat ini kita akan mulai dari tanggal 20 ya sampai tanggal 25 September ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru saja bergabung ya nonton video ini, Andrew sarankan nonton video ini di layar yang lebih besar seperti laptop ya atau PC ya, supaya teman-teman bisa melihat jelas ya, karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan chart ya. Dan yang kedua, tidak lupa ya, gunakan headset ya apabila kualitas audio Andrew kurang jelas ya. Dan siapkan alat tulis ya untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Karena ya di sini Andrew banyak sekali memberikan hitung-hitungan dan juga suggestion ya, di mana level entry, di mana level stop loss, dan juga di mana level take profitnya ya. Nah, apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Oke teman-teman, kita akan mulai ya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini adalah MetaTrader 4 ya. Andrew sudah keluarin MetaTrader 4. Di sini Andrew pakai broker Exclusive Market ya. Dan pair pertama yang Andrew analisa adalah GBP USD ya, dan time frame yang Andrew gunakan adalah H4 ya. Karena sekali lagi ini analisa untuk 1 minggu. Jadi kalau Andrew pakai time frame yang lebih kecil, Andrew khawatir cepat tidak validnya gitu loh, atau cepat expirednya ya. Jadi Andrew pakai time frame H4 ya teman-teman ya. Nah, jadi setiap analisa Andrew selalu bilang ya, dimana yang pertama kali kita analisa itu adalah sebuah trennya dulu teman-teman ya. Jadi kalau secara kasat mata teman-teman ya, tren dari GBP ini dari sini dia sudah turun ke sini ya. Di sini artinya dia sudah membentuk satu support ya di sini teman-teman ya. Nah, dia sudah membentuk satu support ya. Lalu dia sini dia sempat naik lagi ya, dia naik sampai sini. Lalu di sini dia mulai untuk bearish lagi ya teman-teman ya. Jadi itu disebut dengan analisa yang subjektif ya. Jadi tergantung dari investor ya, bagaimana cara investor itu menganalisa. Jadi sangat-sangat subjektif. Nah, karena Andrew buat video YouTube, jadi Andrew nggak bisa membuat analisa yang subjektif. Jadi Andrew harus membuat satu analisa yang objektif ya. Nah, supaya analisa Andrew objektif, Andrew biasanya akan mengeluarkan alat-alat ya untuk bisa membantu Andrew untuk mengukur ya bagaimana pergerakan harga yang akan datang ya teman-teman ya. Nah, dalam video kali ini Andrew akan keluarin dulu alat yang pertama teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi alat pertama yang Andrew mau pakai namanya adalah Protistar ya, Protistar Profit Training 2021 ya. Jadi kalau diklik akan masuk ke dalam website profitstraining.com. Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim, silakan Telegram atau WhatsApp 081599100880 ya teman-teman ya.
Kita tinggal klik saja teman-teman. Nah, maka sudah keluar ya alatnya ya. Jadi ini namanya adalah Protestar ya. Jadi Protestar ini banyak sekali fungsinya ya. Salah satu fungsinya Andrew jelasin ya. Jadi teman-teman ya. Jadi Protestar ini pertama dia bisa menunjukkan sebuah tren ya. Dia tunjukin trennya dari mana? Dari garis ya. Jadi garis-garis ini kalau garisnya ke atas itu artinya bullish ya. Dan juga ada titik-titik ya. Jadi kalau titik-titik itu berada di atas candle dan berwarna merah seperti ini ya, itu artinya harga cenderung bearish ya. Tetapi kalau titik-titiknya berwarna biru di bawah dari candlestick itu harga cenderung adalah bullish. Nah, sementara panah-panah yang ini itu adalah level di mana kita harus entry ya. Jadi sebenarnya alat ini sudah kategorinya sudah cukup lengkap teman-teman. Tetapi tetap saja dalam membuat satu keputusan Andrew nggak bisa hanya mengandalkan satu alat. Jadi Andrew akan menggunakan alat kedua teman-teman. Andrew akan masukkan dulu alatnya teman-teman ya. Nah, alat kedua yang mau pakai namanya adalah Pricecon ya. Pricecon Profit Training. Sekali lagi kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. Dan kalau mau hubungin Andrew bisa via Telegram atau WhatsApp 081599108880 teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah alat kedua yang mengkonfirmasi untuk Protestar tadi ya. Dan kebetulan kedua alat ini bersifat reversal ya teman-teman ya. Jadi kita klik OK teman-teman. Nah, ya. Jadi kalau Pricecon itu dia bentuknya adalah angka ya. Ada angka 1, 2 dan 3. Jadi angka 1 seperti ini, angka 2 seperti ini, dan angka 3 seperti ini. Yang kita perhatikan cukup angka 3 saja. Jadi kalau angka 3-nya muncul, itu artinya adalah kecenderungan harga ya akan terjadi reversal. Sekali lagi ya, kecenderungan itu artinya bukan 100% ya. Artinya adalah probability-nya itu adalah reversal. Tetapi apakah pasti 100%? Tentunya tidak ya. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah analisa, bukan kemenyan ya. Jadi bukan satu hal yang gaib, bukan satu hal yang pasti. Ini bagaimanapun adalah hitung-hitungan secara ilmiah ya. Jadi tetap ya alat ini dia tetap ada yang namanya false signalnya ya. Jadi Andrew nggak bisa bilang alat ini 100% akurasi pasti benar, itu enggak. Jadi pinter-pinternya kita lagi untuk mengambil keputusan teman-teman. Sekali lagi alat ini adalah sebagai tools ya. Ibaratnya itu adalah kompas ya. Jadi kompas itu adalah alat untuk penunjuk arah. Tetapi keputusannya untuk kita mau belajar ke utara, ke selatan, ke barat atau ke timur tetap berada di diri kita sendiri. Nah, begitupun juga trading ya. Jadi alat ini kita sebagai kompasnya atau sebagai alat bantu. Tetapi keputusan untuk jual beli tetap di tangan investor sendiri gitu loh. Ya, jadi teman-teman mesti paham ya. Jadi ini adalah alat untuk analisa, bukan alat yang gaib, bukan alat-alat yang 100% garansi profit ya, itu bukan ya. Jadi teman-teman harus bijak juga untuk menggunakan alat ini ya. Dan memang di dunia ini nggak ada sesuatu yang 100% garansi profit, itu nggak ada. Kalau ada pun itu namanya penipuan teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita sudah lihat ya, kita lihat aja Protestar di sini sudah bearish ya, titik-titiknya ini berwarna merah terakhir. Nah, di sini muncul angka 3. Artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya ya sebenarnya trennya secara garis besar ini masih akan turun ya. Tetapi ada probability kemungkinan dia akan naik dulu sedikit ya. Dia akan coba naik dulu sedikit. Nah, naiknya sampai berapa kita sama sekali nggak tahu ya. Tetapi dari sisi fundamental ya, Andrew jelaskan dulu dari sisi fundamental teman-teman ya. Jadi pound sterling ini kemarin sempat melemah ya. Teman-teman bisa lihat ini melemahnya di 1.37271 teman-teman ya. Dengan terjadinya penguatan pada US dollar menambah tekanan terhadap pound sterling berakhir pada zona merah ya. Jadi itu yang fundamentalnya ya. Jadi selain itu lonjakan harga energi di UK ya yang terjadi pasca kabel listrik di antara UK dan Prancis ya dinonaktifkan setelah kebakaran di situs National Grid, dan krisis energi ini akan memperburuk pada pemulihan ekonomi UK
dengan beberapa pabrik terpaksa menghentikan operasional. Jadi dari sisi fundamental sendiri ini juga masih negatif ya. Jadi Andrew masih percaya ini masih akan terjadi sebuah penurunan yang dalam ya. Jadi di sini kita lihat akan naik dulu sedikit, cuma kalau kita zoom ya, ini Andrew lihat dia naiknya nggak banyak ya. Sementara di sini adalah titik untuk stop loss. Jadi Andrew bisa kasih saran buat teman-teman ya. Di sini ada sebuah resisten, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah resisten. Jadi, teman-teman ya, kalau mau ambil posisi sell, ya, teman-teman jangan ambil posisi sell yang secara instan. Jadi, Andrew bisa kasih saran teman-teman pasang yang namanya sell limit, ya, sell limit. Sell limitnya itu di harga 1.3 ya, 1.38060 ya, ini sell limitnya, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi pasang sell limit 1.38060 ya. Nah, sementara ya kalau kita lihat dari sisi stop lossnya, kita bisa ambil yang di sini teman-teman ya. Kita bisa ambil yang di sini ya. Ini adalah titik yang paling terakhir ya. Jadi ini kita jadikan sebuah stop loss teman-teman ya. Kita jadikan sebuah stop loss. Stop lossnya itu di 1.38561 ya. Oke, stop loss di sini. Artinya apa? Ya kalau sell limit itu artinya nanti teman-teman kalau mau ambil posisi sell tunggu harganya naik dulu sampai menyentuh sell limit. Ketika dia turun lagi jadi teman-teman dapat harga yang bagus teman-teman ya. Nah, setelah kita menentukan sell limit dan stop loss baru kita tentukan yang namanya adalah dia punya take profit ya. Nah, jadi take profitnya di sini teman-teman bisa lihat kalau kita ambil sell di sini ya, ini sebenarnya sudah bisa jadi sebuah take profit. Tapi menurut Andrew di sini terlalu dekat, jadi nanti ratio antara stop loss dan take profitnya itu 1:1. Jadi menurut Andrew di sini adalah take profit yang ideal, di mana rasio perbandingannya itu adalah 1:2. Jadi silakan teman-teman pasang take profit di sini teman-teman ya. Pasang take profit ya. Take profit itu di 1.36 ya, 1.36712 ya, ini sebagai take profit teman-teman. Nah, ini ya. Oke, jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP time frame H4 ya di minggu keempat di bulan September. Sekali lagi pasang sell limit di 1.38060 dan stop loss di 1.38561 dan take profitnya di 1.36712. Jadi itu ya analisa Andrew ya. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, dari sisi Euro USD teman-teman juga bisa lihat ya dari Protestarnya ini juga masih bearish ya, ditandakan dengan ini titik-titiknya berwarna merah di atas dari candlestick. Ini juga masih muncul angka 3. Jadi ini 11-12 analisa Andrew dengan yang namanya GBP ya, yang tadi itu sama kurang lebih ya, jadi cara bacanya sama. Jadi Andrew tetap akan melakukan yang namanya tidak instan ya. Nah, dari sisi fundamental ya juga euro ini terseret melemah dengan ditutup teman-teman bisa lihat di 1.17248 yang ini ya teman-teman ya. Seiring US dollar yang berhasil menguat, sementara itu investor sekarang fokusnya pada pertemuan kebijakan Federal Reserve yang diadakan minggu depan ya selama 2 hari dengan mengharapkan kejelasan tentang prospek penurunan dan berakhirnya kenaikan suku bunga. Jadi sangat bergantung oleh pertemuan dari Federal Reserve yang diadakan pada saat minggu depan ya. Nah, jadi Andrew lihat ya sama ya, Andrew juga akan melakukan sebuah sell limit di sini teman-teman. Jadi kalau kita lihat itu resistennya ada di sini teman-teman ya. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan posisi, mau ambil posisi, jadi silakan ambil yang namanya sell limit ya. Sell limit itu harganya di 1.1 ya, 1.17767 teman-teman. Sell limit di sini. Oke. Ini adalah angka yang sangat-sangat bagus. Artinya kalau kita sell limit di sini, kalau dia terus turun ya udah kita nggak ambil posisi. Tetapi kalau dia naik dulu, artinya kita bisa dapat harga yang tinggi di sini kita jual. Dan jangan lupa selalu kita pasang yang namanya adalah pengaman. Pengaman itu definisinya adalah stop lossnya teman-teman ya. Jadi untuk stop loss teman-teman bisa pasang di sini teman-teman ya.
Stop lossnya itu di 1.1 ya, 1.18363 ya. Jadi di sini stop lossnya teman-teman ya. Nah, lalu untuk take profitnya teman-teman bisa lihat ya. Jadi take profitnya kalau teman-teman sell di sini ini juga bisa ya, tapi ini kan jaraknya perbandingan 1:1, di sini juga bisa, tapi di sini Andrew lihat di sini adalah take profit yang ideal ya. Jadi silakan teman-teman pasang take profit ya, silakan teman-teman take profit ya, take profit itu harganya di 1.1 ya, 1.16641 ya teman-teman ya, take profitnya di sini. Oke, itu ya analisa Andrew untuk Euro USD. Sell limit 1.17767, lalu stop loss di 1.18363 dan take profit 1.16641. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Oke, untuk Australian Dollar USD ini juga masih sama ya, dimana protistara ini masih merah dan juga masih ada angka 3. Artinya apa? Antara GBP, Euro, dan Australian Dollar ini 11, 12, 13 ya, cara analisnya sama, kita nggak bisa instant order. Nah, dari sisi fundamental ya, jadi dolar Aussie juga mengalami pelemahan yang ditutup di level 0,72631 teman-teman ya, akibat tekanan dari US dollar yang mengalami peningkatan pasca data US retail sales menunjukkan peningkatan pada bulan Agustus. Nah, di sisi lain data sebelumnya menunjukkan tingkat pengangguran negara secara tidak terduga turun menjadi 4,5%, tetapi statistik mengatakan perubahan tersebut mencerminkan penurunan tingkat partisipasi daripada penguatan pasar tenaga kerja. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau kita lihat dari sisi fundamental ya. Oke, jadi menurut Andrew di sini juga sama ya teman-teman ya, kita nggak bisa ambil instant order. Jadi di sini ada sebuah resisten ya, ini kita jadikan sebuah sell limit ya. Ini sekali lagi sama ya, hampir-hampir sama dengan GBP dan Euro sebelumnya, hanya harganya aja beda. Karena kan memang pairnya beda ya. Jadi silakan teman-teman pasang sell limit. Sell limitnya di harga 0.73 ya, 0.73161 ya. Oke, sell limit. Ini Andrew kurang tulisnya, sell limit. Nah, sell limit itu begini teman-teman ya. Oke, sell limit di sini ya. Lalu kalau kita bicara mengenai stop loss ya, stop lossnya kalau kita lihat, kalau di sini kan kedekatan ya. Di sini ya masih kedekatan ya. Andrew pilih di sini deh. Oke, jadi Andrew pilih di sini untuk stop loss. Nah, ya. Andrew pilih di sini untuk stop loss ya, itu harganya coba Andrew cek dulu sebentar, Andrew paskan dulu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss di sini teman-teman. Nah, stop loss ya. Stop loss itu harganya di 0.74 ya, 0.74073 ya teman-teman ya, pasang stop loss di sini. Oke. Nah, setelah kita sell limit lalu stop loss ya, baru kita cari di mana kita akan melakukan take profit ya. Oke, kalau take profit, kalau teman-teman sell di sini sebenarnya sudah cukup untuk take profit, artinya 1:1. Tapi Andrew nggak mau pakai rasio 1:1, jadi Andrew pakai rasio 1:2. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi silakan teman-teman pasang take profitnya di sini agak bawah ya, take profit. Jadi take profitnya itu ada di harga 0.71141 ya teman-teman ya, 0.71141 di sini sebagai take profit. Jadi ini ya analisa Andrew untuk Australian Dollar ya terhadap USD time frame H4 ya di minggu keempat di bulan September. Sekali lagi sell limit di 0.73161. Lalu stop lossnya di 0.74073 dan take profitnya di 0.71141 ya. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc ya. Oke ya, teman-teman bisa lihat USD Swiss franc ini merupakan mata uang indirect ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi dia dari sisi protistara ini warnanya biru ya, kebalikan dari GBP, Euro dan Australian Dollar ya. Jadi ini masih biru, artinya dia masih terus bullish, tetapi di sini sudah muncul angka 3 nih. Nah, jadi ada kemungkinan besar dia akan turun dulu ya, teman-teman ya. Dia akan turun, habis itu baru naik lagi.
Nah, pertanyaannya adalah dia turun sampai mana? Nah, kalau kita mau menghitung sebuah koreksi, Andrew akan tambahin satu alat dari Fibonacci ya. Ini adalah memang alat khusus untuk mengukur sebuah retracement ya. Nah, jadi menurut Andrew ya di sini ada sebuah support ya. Nah, jadi di sini teman-teman. Nah, di 38,2%-nya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi Andrew bisa kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi, pasang yang namanya buy limit ya. Buy limit itu harganya di 0.92 0.92606. Pasang buy limit di sini teman-teman ya, pasang buy limit di sini ya. Nah, untuk stop lossnya di mana? Oke, stop lossnya kalau kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah area untuk kita bisa lakukan sebuah stop loss ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop lossnya di sini teman-teman. Stop loss ya. Itu harganya di 0.91 ya, 0.91763 ya, ini stop lossnya. Oke. Nah, jelas ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita cari ya, kita tinggal cari sampai setelah dia turun dulu menyentuh ini, buy stop loss di sini. TP-nya di berapa? Coba kita zoom out ya, coba kita zoom out. Ketemu nggak? Nah, ketemu ya. Jadi ada di area sini teman-teman. Coba Andrew lihat dulu ya. Ini ada di area berapa nih teman-teman? Kira-kira ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi menurut Andrew bisa sampai area sini. Jadi di sini kita jadikan sebuah take profit ya, take profit. Itu harganya di 0.94 ya, 0.94722. Ya, banyak juga teman-teman yang nanya, "Pak, kok ini analisanya jauh ya jaraknya ya?" Ya memang jauh ya, karena memang ini analisa untuk 1 minggu teman-teman. Jadi kalau analisanya terlalu deket akan cepat expired analisa ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya ya. Market selanjutnya itu harusnya adalah USD Japanese Yen. Cuma karena kebetulan Andrew lagi punya posisi di USD Japanese Yen, jadi Andrew akan skip ya analisa USD Japanese Yen supaya Andrew tidak memberikan analisa yang subjektif ya. Sekali lagi karena Andrew sudah punya posisi. Jadi sebagai gantinya Andrew akan kasih ya pair dari USD CAD ya. Oke, jadi ini USD CAD. Oke, jadi ini adalah pair USD CAD di mana di sini baru saja muncul ya panah nih. Ini Andrew lingkarin ya. Ini Andrew lingkarin dulu ya, Andrew lingkarin supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya panahnya baru muncul nih teman-teman ya. Artinya apa? Artinya di sini adalah titik di mana kita boleh entry ya. Terbukti memang dia sudah naik ya, dia naik secara signifikan ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita masuk sekarang terlambat apa enggak? Ya, Andrew katakan memang terlambat. Jadi kalau teman-teman mau masuk posisi ya, karena kan dia muncul di sini teman-teman ya. Sebelum dia muncul di candle yang ini, jadi dia sudah agak terlambat. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi, Andrew sarankan ambilnya di sini teman-teman. Ini Andrew tandain. Sekali lagi kita pasang yang namanya buy limit ya, kita pasangnya di sini teman-teman. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya buy limit ya. Buy limit itu harganya ya di 1.273 ya, 1.27377 teman-teman. Pasang buy limit di sini ya. Jadi andai kata ini dia turun dulu, dia menyentuh buy limit, baru kita ambil posisi buy ya. Nah, setelah kita ambil posisi buy, jangan lupa kita pasang yang namanya pengaman ya. Pengamannya di mana? Sebenarnya Andrew bisa saja tarik garis seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, kita bisa tarik garis seperti ini ya. Nah, jadi ini dia ada garis lurus ya. Nah, ini kita bisa tarik. Cuma kan sambil berjalan waktu ya mungkin teman-teman bisa tarik garis juga yang sama di dalam PC teman-teman ya. Tetapi karena ini Andrew bentuknya adalah analisa yang harus pasti ya, levelnya harus pasti, nggak bisa ikutin garis seperti ini. Jadi Andrew akan pilih stop loss itu di sini teman-teman. Nah, ini. Jadi ini Andrew jadikan sebuah stop loss ya. Jadi ini Andrew jadikan sebuah stop loss. Stop lossnya itu ada di sini teman-teman ya. Andrew tulis dulu ya, stop loss. Stop lossnya itu ada di harga 1.25 ya, 1.25867 ya teman-teman ya. Stop loss di sini. Dan take profitnya di mana? Coba kita zoom out. Nah, ini ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit. Ya, jadi ideal sekali.
rasio 1/2 nya dapat gitu loh ya. Take profit itu harganya di 1.29 ya, 1.29199 teman-teman ya. Ini sebagai take profit. Jadi ini ya analisa Andrew ya untuk USD CAD pengganti dari USD Japanese Yen. Sekali lagi buy limit 1.27377, stop loss 1.25867 dan take profit itu di 1.29199 ya. Nah, kita masuk ke market terakhirnya yaitu market komoditi. Ya, ini market yang ditunggu-tunggu karena volatilitasnya minggu kemarin ya, itu minggu ketiga ya, minggu 3 bulan September itu sangat-sangat dahsyat. Dan Andrew yakin banyak sekali teman-teman yang kena MC. Kenapa? Ya, mari kita lihat teman-teman. Nah, jadi ini adalah market untuk emas ya. Teman-teman bisa lihat dia turun dari sini teman-teman ya, dari 1808 dia turun sampai 1000 nih teman-teman bisa lihat low-nya ya, itu di 1745 ya. Berapa pips tuh, berapa poin, jadi sangat-sangat dahsyat sekali turunnya teman-teman ya. Nah, kalau kita ambil dari sebelumnya lagi ini dari sini loh teman-teman ya, dari 1835 berarti dia turun sampai sejauh hampir 90 ya, 90 dolar ya, 90 dolar, bayangin 90 dolar dikali 100 troy ounce ya, 9.000. Kalau teman-teman ambil posisi buy ya, buy satu lot aja teman-teman itu mesti tahan floating 9.000. Jadi kalau yang depositnya di bawah 9.000 dolar pasti kena MC semua, itu yang buy. Tapi kalau yang posisi sell ya untung gitu loh ya. Tapi pertanyaannya begitu teman-teman sell, teman-teman take profit di mana? Mungkin teman-teman begitu sell untung 1000 aja udah di-cut kan, udah di take profit kan, ya salahnya begitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dari Plotisar sendiri teman-teman ya, ini juga masih bearish trend. Dan juga dari sisi fundamental ya, jadi harga spot emas ini kembali drop cukup tajam hingga menyentuh ke level terendah selama 5 minggu terakhir ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di bawah 1750 per troy ounce. Dan itu karena US retail sales melonjak lebih dari 15% pada tahun ini hingga Agustus, menempatkan ekonomi dalam kondisi cerah pasca berminggu-minggu di tengah lonjakan varian Delta COVID-19, di mana harga spot emas ini berakhir melemah hingga mencapai level teman-teman bisa lihat sendiri ya, atau low-nya ini di 1745 teman-teman ya kira-kira ya. Dan investor juga saat ini bersiap-siap menjelang pertemuan kebijakan ya tanggal 21 sampai tanggal 22 September untuk kepastian kapan The Fed harus mengurangi stimulus dan menaikkan suku bunga yang telah diperdebatkan dalam beberapa bulan terakhir ya. Nah, jadi Andrew masih lihat teman-teman di sini karena Plotisar di sini masih merah, sementara angka 3-nya di sini sudah muncul ya. Jadi Andrew bisa lihat di sini masih ada satu tekanan yang sangat-sangat besar ya. Jadi buat teman-teman yang mau instant order ya, Andrew rasa ini emas cukup bagus ya apabila teman-teman mau ambil posisi. Jadi silakan teman-teman kalau mau ambil instant order ya, silakan teman-teman ambil posisi sell now ya. Sell now itu artinya beda dengan pending ya. Jadi sell now itu artinya begitu market Senin buka teman-teman boleh ambil posisi sell ya, sell now. Tetapi ingat ya, kalau teman-teman sell, kalau naik dulu ditahan ya. Karena kenapa? Ada batasan-batasan risiko yang kita harus terima juga ya. Jadi teman-teman bisa sell now di 1754 ya, 1754.03. Ya, teman-teman boleh sell now di sini, teman-teman ya di harga sekarang. Nah, lalu kalau kita sell ya, berapa dia punya stop lossnya ya. Jadi kalau kita sell di sini, ini adalah level stop lossnya teman-teman ya. Ini adalah level stop loss. Pasti teman-teman nanya, Pak ini kok kedekatan? Ya, lebih baik stop loss deket lah daripada stop lossnya jauh, nanti lossnya kan besar ya. Jadi kalau bisa memang kita menempatkan stop loss itu sekecil mungkin, tetapi take profit itu sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya ya. Jadi teman-teman boleh coba sekali lagi sell now di 1754.03 dan teman-teman bisa pasang stop loss 1766 ya, 1766.20 ya. Ini untuk stop loss, Andrew lupa tulis nih, stop loss ya.
Ini jaraknya cuma kira-kira 12 dolar ya, 12 dolar. Tetapi untuk satu minggu ya kita resikokan 12 dolar cukup oke lah ya. Nah, bagaimana untuk take profitnya? Ya coba Andrew zoom ya, Andrew zoom out. Nah, untuk take profitnya Andrew bisa kasih saran teman-teman kalau ambil di sini terlalu dekat. Oke, jadi ini teman-teman. Jadi ini sebagai take profit teman-teman bisa ambil di sini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silakan pasang take profit ya. Take profit itu harganya di 1722.57 ya. Jadi sekali lagi ya, ini Andrew ganti dulu ya, tadi bukan koma tapi titik ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk pas sekali lagi teman-teman, sell now di 1754.03, stop lossnya di 1766.20 dan take profit di 1722.57. Jadi itu ya, itu 5 pair ya yang Andrew analisa untuk minggu keempat di bulan September, dan juga 1 pair komoditi yaitu emas ya. Sekali lagi analisa ini berlaku untuk 1 minggu ya, mulai tanggal 20 September sampai tanggal 25 September, 1 minggu ya teman-teman ya. Nah, jadi sampai sekarang masih banyak teman-teman yang nanya ya teman-teman ya, Pak ini kan analisa untuk 1 minggu ya, dan ini analisa ini memang Andrew buat untuk 1 minggu sekali. Jadi masih banyak teman-teman yang nanya apakah Andrew punya analisa yang sifatnya harian ya. Dan juga teman-teman masih banyak yang nanya, Pak kalau saya mau analisa pair lain ada nggak Pak, seperti cross pair, seperti JBP AUD, Euro AUD, USD CAD atau yang lain-lain. Andrew juga buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian, Andrew juga buat itu. Andrew menggunakan time frame 30 menit dan 1 jam ya. Dan juga pairnya itu lebih banyak karena ada cross pair juga ya, termasuk juga emas ya. Jadi untuk analisa harian silakan teman-teman ya bergabung menjadi member Profit Shining. Silakan dengan cara hubungi WhatsApp atau Telegram 08159910.880 ya. Teman-teman nanti bisa bergabung menjadi member dan teman-teman bisa mendapatkan analisa harian yang lebih detail ya. Pairnya lebih banyak dan juga time frame-nya lebih kecil ya, lebih detail. Itu setiap hari yang dikirimin ya. Nah, buat teman-teman yang mau analisa sendiri ya, tentunya dengan MetaTrader 4 ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat Protestar dan juga teman-teman bisa menggunakan Pricecon ya untuk mengambil keputusan di mana kita akan melakukan entry-nya ya, seperti yang ditampilkan di YouTube ini. Ya, silakan teman-teman hubungi ya Telegram atau WhatsApp 08159910.880 ya. Nanti tim kami akan memberitahu bagaimana cara install Protestar dan juga Pricecon ke dalam MetaTrader 4 kalian. Ingat MetaTrader 4 ya, yang 5 belum ada ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan ya untuk minggu ini adalah kira-kira pair mana saja yang akan menyentuh take profit ya. Dan yang kedua adalah kondisi market seperti apa yang cocok apabila kita ingin menggunakan Protestar dan juga Pricecon. Ya, silakan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau gratis ya, silakan subscribe, like, komen dan share, lalu di capture, dikirim ke email profitsharing@gmail.com dan kita akan kasih ebooknya secara gratis ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Shining. Maka Profit Shining akan mengirimkan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Shining yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa lainnya. Salam profits.